Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ege Rinda Sitorukmi, Tuti Rahayu, Puji Lestari, Sukadi, dan Romah Yuliana akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya di daerah antara lain, pendidikan berpusat pada anak, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bermain, dan budi pekerti. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya daerah tadi, kelompok kami memilih satu hal positif yang dapat diterapkan di kelas atau sekolah berupa budi pekerti. Budi pekerti dimunculkan di sekolah atau kelas dalam bentuk kebiasaan seperti mencium tangan ketika bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua. Ketika di masa pandemi seperti sekarang ini, dapat dilakukan dengan salam corona. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan dapat membentuk karakter siswa seperti pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan sosial dan karakter anak, di mana guru mendidik dalam hal pembelajaran tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi mendidik dalam hal pengembangan budi pekerti. Dan yang terakhir ditunjukkan dalam bentuk guru teladan, di mana guru menjadi teladan bagi siswa dan rekan guru yang lain. Selanjutnya ada 6 profil pelajar Pancasila yang perlu kita ketahui. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila tadi, kami memilih berkebinekaan global. Sumber daya dan potensi sekolah yang mendukung konsep merdeka belajar. Sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah. Sumber daya fisik yang terdiri dari sarana prasarana. Identifikasi potensi. 1. Alat musik daerah. 2. Perbedaan agama. 3. Penggunaan komunikasi kultural. Alur kerangka merdeka belajar. Tujuan utamanya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kelompok kami memilih profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Kompetensi dari berkebinekaan global antara lain: 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultural. 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap kebinekaan. Indikator ketercapaian. Melalui literasi, siswa mampu menghargai budaya global dengan bijaksana. Melalui tayangan video, siswa mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Setelah melakukan literasi digital dan menyimak tayangan video, siswa mampu merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Hal yang akan dilakukan untuk mencapai berkebinekaan global pada profil pelajar Pancasila dengan menuntun peserta didik untuk berliterasi, baik pustaka maupun literasi digital agar wawasannya bertambah. Sebagai pendidik, kita harus mendukung budaya literasi untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengapa memilih berkebinekaan global? Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat yang dapat mengubah segala aspek, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Pada aspek sosial budaya, sangat berkaitan erat dengan pendidikan yang selalu berubah. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman mengenai kebinekaan global bagi peserta didik. Bagaimana cara mencapai profil berkebinekaan global? Hal ini dapat dilakukan dengan menuntun segala kodrat anak melalui budaya literasi, sehingga wawasannya bertambah. Untuk menghadapi tantangan abad 21 ini, dapat juga diterapkan 5C, critical thinking, collaboration, communication, creativity, dan problem solving.
Pihak terkait yang terlibat dan peranannya. Yang pertama, guru penggerak atau pendidik sebagai pelaksana program, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, rekan sejawat yang diharapkan peran aktifnya, komite sekolah mendukung program, dan yang terakhir Dinas Pendidikan meskipun tidak terlibat langsung tetapi Dinas Pendidikan berperan sebagai evaluator. Demikian hasil diskusi kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.